Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agzi Laila Fadila dari kelas 12 MIPA 7. Sekarang saya akan menjelaskan tentang materi listrik dinamis. Dalam materi ini terbagi menjadi beberapa subbab, yaitu arus listrik, cara mengukur arus listrik, tegangan dan hambatan, hukum Ohm, rangkaian seri dan paralel pada resistor, hukum Kirchhoff 1 dan 2, dan energi dan daya listrik. Pengertian: arus listrik adalah sebuah aliran yang terjadi banyaknya muatan listrik yang mengalir dari satu titik ke titik lainnya pada rangkaian listrik tiap satuan waktu. Semakin besar perbedaan yang ada, maka nilai arus listrik yang terjadi juga semakin besar. Arus listrik memiliki satuan secara internasional, yaitu ampere. Arus listrik dapat dilambangkan dengan huruf L atau current. Arus listrik mengalir dari arah muatan positif menuju ke arah muatan negatif. Arus listrik dapat dibedakan menjadi dua dilihat dari arah alirannya, yaitu arah searah atau direct current atau DC. Pada jenis arus searah ini, arus listrik mengalir dari titik berpotensial tinggi menuju titik berpotensial rendah. Yang kedua ialah arus bolak-balik atau alternating current atau AC. Jenis arus ini mengalir secara berubah-ubah mengikuti garis waktu. Selanjutnya ialah sifat-sifat. Arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian dapat menimbulkan suatu energi yang merupakan sifat dari arus listrik, yaitu menghasilkan energi panas, magnet, cahaya, dan kimia. Nah, kita beralih ke rumusnya, yaitu rumus arus listrik sama dengan L sama dengan Q per T. Rumus hukum Kirchhoff, L masuk sama dengan L keluar. L sama dengan arus listrik, Q muatan listrik yang mengalir, T sama dengan waktu yang diperlukan. Nah, di sini ada pembahasan soal nih teman-teman. Ayo kita coba ya. Oke, nomor pertama ialah arus listrik sebesar 10 ampere mengalir pada sebuah penghantar selama 4 menit. Berapa banyaknya muatan listrik yang mengalir pada penghancur tersebut? Diketahui L sama dengan 10 ampere, T sama dengan 4 menit, dan jika dikonversikan ke detik menjadi 240, dan penyelesaiannya ialah L sama dengan Q per T. L sudah ada 10 sama dengan Q per 240. Q sama dengan 2400 coulomb. Oke, kita ke nomor 2. Jika dalam 3 menit mengalir 360 coulomb muatan listrik melalui sepotong kawat penghantar, berapa kuat arus yang mengalir pada penghantar? Diketahui waktunya itu 3 menit. T sama dengan 3 menit sama dengan 180 second. Q sama dengan 360 coulomb. Penyelesaiannya adalah L sama dengan Q per T. Jadi L sama dengan 360 per 180. L sama dengan 2 ampere. Selanjutnya ialah hukum Ohm. Hukum Ohm adalah suatu ilmu dalam fisika yang menyatakan hubungan antara arus listrik, tegangan, dan hambatan dalam suatu rangkaian listrik. Rangkaian seri dan paralel. Rangkaian seri merupakan rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bersebelahan atau sejajar. Bisa kalian lihat untuk rumusnya. Dan rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bertingkat atau bercabang. Hukum Kirchhoff 1 dan 2. Hukum Kirchhoff 1 yaitu hukum kekekalan yaitu hukum kekekalan muatan listrik yang menyatakan bahwa jumlah muatan listrik yang mengalir tidaklah berubah. Dan hukum Kirchhoff 2 yaitu berlaku pada rangkaian yang tidak bercabang yang digunakan untuk menganalisis beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertentu. Energi dan daya listrik. Energi adalah kemampuan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Yang pertama ialah energi listrik adalah sebuah energi yang dapat bersumber dari muatan listrik, yaitu menimbulkan sebuah medan arus listrik statis untuk menghantarkan sebuah arus listrik atau ion pada sebuah zat gas atau cair. Yang kedua, daya listrik adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk mengalirkan listrik dalam sirkuit atau rangkaian tiap satuan waktu. Rumusnya untuk energi listrik ialah W sama dengan V kali L kali T. Atau selanjutnya bisa kalian lihat
Untuk keterangannya, W sama dengan energi listrik atau Joule, V sama dengan beda potensial listrik atau volt, Q besaran muatan yang dipindahkan atau coulomb, L sama dengan kuat arus listrik atau ampere, T sama dengan satuan waktu atau sekon, R sama dengan hambatan. Untuk daya listrik sendiri, P sama dengan W kali T atau P sama dengan V kali L. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.